Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pengajian Arema 2 yang diasuh oleh Abang Muslihin. Pada hari ini kita akan membahas pada surat Hud ayat nomor 104. Maka kami persilakan pada saudara Hafid untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidnihi faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang telah membacakan surat Hud ayat nomor 104. Maka akan kami jelaskan i'rabnya dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnihi faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Ya. Hud 104. Yauma ini doro, ya, ya'ti fi'il mudhari' harf dibuang huruf ya-nya. Aslinya tuh ya'ti. Ya'ti ada ya-nya, harfu ilatnya ada itu ya ini. Kenapa ditulis ya'ti? Ini ada pendapat mengatakan lebih baik ditulis seperti ya'ti ini, ya. Jadi ini marfu, fi'il mudhari' ini marfu, bukan majzum. Karena apa? Tidak ada pengaruh daripada fi'il mudhari'nya itu. Amil jazmnya tidak ada, tolak juga tidak ada. La takallamu nafsun, iya. Satu jiwa pun tidak akan berbicara, ya, pada hari yaumil akhir nanti, ya, illa biidnihi, kecuali Allah mengizinkannya. Jadi Allah itu memberi izin untuk berbicara. Faminhum, fa ini litartibi, min di sini litabidi, hum itu ada syaqiyyun, ini celaka, wa sa'idun dan bahagia. Jadi kalimat faminhum syaqiyyun wa sa'idun ini termasuk kalimat tahzir, yaitu ancaman atau peringatan gitu. Jadi kalimat ini, ini merupakan tahzir, yaitu ancaman atau peringatan. Jadi syaqiyyun ini celaka sebagian dari mereka. Jadi nanti di yaumul akhir itu. Dan sa'idun sebagian dari mereka itu manusia-manusia nanti di yaumul akhir itu ada yang berbahagia. Jadi kalau menurut tata bahasanya, yaitu syaqiyyun ini mubtada mu'akhor, minhum khobar muqaddam. Pak ini litartibi saja. Wow di sini sebagai atof sa'idun atau ke syaqiyyun. Jadi ini syaqiyyun sebagai mubtada mu'akhor, sa'idun juga mubtada mu'akhor.
khobarnya ini rebutan apa itu istighol istilahnya itu khobar ada. Iya. Nah ini ada hadis. Akhraja Tirmidzi wa hasanahu wa Abu Ya'la wa Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh wa Ibnu Mardawai an Umar ibn Khattabi. Nah, amin. An Umar ibn Khattabi. Kala dia berkata, Umar itu mendengar ayat ini turun, dia berkata kan, ayat famin bun sakiyun wasaidun, ya. Setelah ayat ini turun, Umar berkata kepada Rasulullah, kultu, saya berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'allamuna amalu ala syai'in qad furiho minhu au ala syai'in lam yafroh minhu. Ya, saya artikan. Jadi Umar setelah ayat faminhun sakiyun wa saidun ini turun, ya dia itu berkata kepada, istilahnya bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alamu na'malu ala syai'in, maka kami mengerjakan atas sesuatu qad furigo minhu, padahal sungguh telah ditetapkan daripada amalan itu, au ala syai'in, atau atas sesuatu lam yafroh minhu, yang tidak ditetapkan daripada ketetapan itu. Maka Rasulullah menjawab, qala bal ala syai'in qad furiho minhu wa mujirat bihil aklamu ya Umaru walakin kullamu yassarin lima khuliqalahum. Nah, ini artinya saya artikan. Tentu mengerjakan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu telah ditetapkan daripadanya dan ditulis dengan pena. Jadi ketetapan itu telah ditetapkan dan ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya Umar, hai Umar, akan tetapi kullamu yassarin lima khuliqalahu, akan tetapi tiap-tiap yang muda itu untuk dikerjakan yang telah ditetapkan. Jadi ini sesuai dengan surat Al-Lail. Kalau sampai ingat surat Al-Lail itu, jadi mengerjakan sesuatu hal itu nanti kan di yaumul akhir itu katanya Allah itu sebagian daripada mereka itu celaka di yaumul akhir, wasaidun, dan bahagia di yaumul akhir. Jadi setelah ayat ini turun, Umar itu bertanya pada Rasulullah, bagaimana kami melakukan sesuatu hal, ya, padahal furiho minhu, ketetapan itu telah ditetapkan atas sesuatu, dan mengerjakan sesuatu yang tidak ditetapkan daripada ketetapan itu. Nah, Rasulullah itu baru menjawab, bal ala syai'in qad furiqa minhu ujirat bihil aqlamu. Jadi sesuatu untuk melakukan satu pekerjaan itu telah ditetapkan dan ditulis oleh pena. Ya di yaumul akhir nanti di Lauhul Mahfuz itu. Ya Umar, hai Umar, akan tetapi di tiap kullamu yasarin, tiap-tiap kemudahan itu lima khuliqalahu, untuk apa-apa yang telah diciptakan baginya. Jadi
Ini sesuai dengan surat Al-Lail. Coba saya kalau Bapak ingat ya, surat Al-Lail itu kan waktu itu Rasulullah bertakziah. Nah, bertakziah ada salah satu sahabatnya yang meninggal dunia. Itu yang hadisnya itu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan wa Muslim wa ahli sunnah wa ghairuhum an Ali ibn Abi Thalib. Berkenaan dengan hadis ini dan ayat Sakiyun wa Sa'idun itu berkenaan dengan surat Al-Lail, yaitu pada ayat nomor wa amma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi itu tanda-tanda nanti kita orang itu masuk sakiyun atau saidun, ya dilihat saja amalan-amalan kita di dunia ini. Katanya Rasulullah pada hadis yang mengenai surat Al-Lail, ya, itu dia berkata begini, Rasulullah, ikmalu, ya, fa kullu yassarif lima khuliqalahu amma man kana min ahli sa'adah, ya, fayassiruhu li amali ahli sa'adah wa amma man kana min ahli syaqai fayuyassiruhu lil amali ahli syaqai. Ya, itu hadis yang berkenaan dengan surat Al-Lail ayat nomor 5 sampai ayat nomor 10. Nah, ini sinonim, bersinambung dengan ayat surat Hud ayat nomor 104. Nah, gitu. Jadi bersinergi apa? Nah, dengan surat Al-Lail. Al-Lail surat ke-80 5 ayat nomor 5 sampai dengan 10. Nah, ini kalau menurut hadis ayat ini pertanyaannya oleh Ali bin Abi Thalib, dia bertanya mengenai surat Al-Lail itu. Kalau di sini, kalau di surat Al-Hud Sakiyun wa Sa'idun itu pertanyaannya oleh Umar bin Khattab. Jadi apapun juga kalau kita ini mau mengetahui, ya, kedudukan kita, kapan, apa yang kita akan ditempatkan di mana kita tidak nanti di yaumil akhir. Jadi lihat saja sesuai dengan hadis yang diutarakan oleh Rasulullah pada surat Al-Lail. Katanya begini, ikmalu wa kulla muyassarin lima khuliqalahu. Beramallah kamu, tiap-tiap apa-apa yang mudah itu untuk diciptakan baginya. Ya, jadi kalau sampai itu melakukan suatu pekerjaan amalan, ya, ini dilihat saja
katanya hadisnya untuk Siti, amma man kana min ahli sa'ada fayyasiru li amali ahli sa'ada. Jadi siapa saja ya yang melakukan suatu amalan ya, itu termasuk ahli sa'ada ya, fayyasiru li amali ahli sa'ada. Dia tuh senang, ndak ada rasa ya ndak ada rasa berat lah kalau kita mengamalkan suatu amalan yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya ya, seperti kita melakukan sholat, melakukan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman gimana, tapi harus sesuai dengan standar ilmu hadis yang soheha. Jangan mengikuti hal-hal yang di luar ketentuan Allah dan Rasulnya yang soheha itu. Jadi apabila kita melakukan suatu amalan yang akan kita mendapatkan suatu kecelakaan di yaumul akhir nanti, maka oleh Allah itu akan dimudahkan. Itulah tanda-tanda orang-orang yang akan sakoi celaka nanti di yaumul akhir. Ya, ayat keterangan ini saya cukupkan di sini. Sekarang coba saya alihkan satu ayat pada surat Al-Insyikok, suratnya kan 84, ayatnya nomor 14. Coba saudara Hafid membacanya. Surat Al-Insyikok itu surat yang ke-84. Kurang undi. Ya, saya baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu dhanna an lan yahura. Saya bacakan lagi. Surat Al-Insyikok ayat nomor 14. Ini tulisannya ayatnya di sini begini. Innahu donna alan yahu surat Al-Insyikok. Ini tulisannya di ayat innahu, di ayat Al-Quran ini, innahu donna an lan yahu roh nomor 14. Ini banyak ahli kiroah, ya bukan ahli, orang-orang yang membacanya. Saya dengar guru-guru kiroat itu, dan juga di kiroatul tartil yang di kaset itu ya. Ini cara dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu donna ya, alai ya, endonya mati masuk kepada ya, ini dikasih alai yahur, ini dibaca wakof ya. Ini semua guru-guru kiroah yang di Indonesia, maksud saya itu bukan di Arab sana, wallahu alam, saya tidak mengerti. Ini di Indonesia ya. Innahu donna alai yahur, nah ini dia dibaca
roknya fathah ini diwakofkan yahur gitu ya. Ini salah, bacaan seperti ini salah kaprah ini ya. Kalau saya mengatakan karena apa salahnya di mana ini? Ini an ya, saya tulis ini. Ini annahu. Lan ini ambil nasab. Lan ya. Yahu harus dibaca roknya ini yahuro. Nah, karena ya maaf tadi ada gangguan listrik ya, mohon maaf. Nah nanti ini sekarang saya ulangi lagi keterangannya ini. Surat Al-Insyikok ya, surat yang ke-84 ayatnya nomor 14. Ini ditulis di ayat Al-Quran itu, saya bunyikan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu donna al-layyakuro. Harusnya dibaca gitu. Cuma oleh guru-guru kiroat di Indonesia ini dibaca yahur. Ini salah. Menurut tata bahasanya, menurut ilmu nahwunya ini salah kalau sampai baca alayyahur, ini salah. Harusnya alayyahuro harus dibaca. Roknya itu Pak, harokat fathah ini harus dibaca. Siapapun juga yang membaca. Karena saya mendengar sendiri itu ya di bacaan tartil ya, itu apa itu pada aset ya, murotal dari istilahnya itu, bacaan murotal itu yang dibaca oleh siapa ini saya lupa. Cuma dia itu membaca pada ayat surat Al-Insyikok ayat 14 itu membaca innahu donna alayyahur. Ini salah kaprah ya. Karena apa salahnya di sini? An ya, karena nun mati ini ketemu lamnya tasdid. Nah, ini idgham istilahnya alai. Nah, padahal an di sini yaitu annahu. Nah, lan di sini ambil nasab. Ya, yahuru. Yahuro. Nah, ini fi'il mudhari. Mansub. Nah, mansubnya apa ini? Fathah ini. Iya. Aslinya kalau tidak ada lan ini, umpama lan ini tidak ada. Annahu umpamanya. Yahuru ya, karena ada lan inilah maka ini fi'il mudhari ini menjadi mansub karena ada lan. Jadi kalau sampai baca alayyahur, ya apa gunanya ya? Apa ini lan ini? Buang aja. Ya, nggak usah gitu. Nah ini kesalahannya orang-orang yang membaca layyahur. Guru-guru qiraat pun juga di Indonesia itu cara membacanya seperti ini. Terutama pada sekolah-sekolah yang spesial agama Islam gitu, seperti ya madrasah, sekolah-sekolah yang ya filialnya itu bernaungkan berasaskan agama Islam.
gurunya itu juga gitu cara membaca alayyahur. Ini salah kaprah. Ya, harusnya belajar itu guru-guru itu. Guru kiroat terutama, apalagi guru-guru yang di kampung-kampung gitu sama. Berarti harusnya dibaca alayyahuro. Nah ini. Karena lan inilah mempengaruhi harokat yahuro ini. Kalau sampai baca layyahur, tidak ada gunanya lan ini. Ya, itu karena ada lan inilah maka sigot fi'il mudhari ini yahuro. Nah dibaca yahuro. Ini sigot fi'il mudhari. Asalnya itu gini, haro, yahuru. Nah, haro, yahuru. Ini aslinya. Nah, istilahnya lafid huruf muktal ajwaf istilahnya ada. Muktal ajwaf. Ya. Ini alif inilah yang menunjukkan huruf tilatnya itu. Ini berubah, fi'il mudhari'nya berubah menjadi waw. Haro yahuru, masdarnya huron. Ini masdar. Ya. Jadi kalau ini marfu istilahnya, aslinya marfu. Fi'il mudhari'nya marfu ini. Nah ini alif ini, huruf ilat ini, alif ini, itu istilahnya muktal ajwab. Nah gitu. Ini dari segi ilmu nahwu yang tasrif istilahnya, dipecah kalimat itu. Haro yahuru huron. Nah amarnya hur. Ini amarnya, ini amar. Ini masdar. Ini fi'il madhi. Ini mudhari'. Ya marfu. Nah ini domai. Ya, paham Ben? Ya. Jadi kalau saya baca karena ada lan itu. Lan inilah menunjukkan ini fi'il mudhari' ini mansub. Nah ini. Ya, ada lan ini. Kalau tidak ada lan, an ini bisa menjadi an masdariyah, nah, atau an tafsiriyah. Iya. Karena saya artikan sesungguhnya ya perasaan mereka adlai bahwasanya dia hunya ini tidak akan lari. Itu coba sekali lagi perbaiki itu bacaan pada surat Al-Insyikok. Ini sering dibaca ini oleh guru-guru qiraat di Indonesia terutama ya. Karena saya mendengar sendiri, setahu saya sendiri, cuma saya mau tegur ya enggak baik lah. Nah, gitu. Yang lebih baik itu saya utarakan di pengajian Arema 2. Ya, saya cukupkan sekian. Apabila keterangan saya ini ada yang kurang pas, saya mohon maaf betul. Karena saya ini sama-sama belajar. Jadi kalau mendengar sesuatu bacaan ayat-ayat Al-Quran itu tidak sesuai dengan ilmu nahwunya yang termaktub di dalam tafsir Fathul Qadir, maka akan saya utarakan sedapat mungkin.
Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.